sekarang ini bukan hanya tingkat Indonesia, dunia dalam menghadapi Israel yang tidak henti-hentinya melanggar hukum internasional. Dunia dilawannya. Berkali-kali dia mengebom Gaza, rakyat yang tidak berdosa. Lalu mereka mengeluarkan pengumuman bahwa yang tidak bersenjata akan diberikan makanan. Ketika orang berkumpul berebut makanan justru dibom. Masya Allah, alangkah kejamnya orang-orang Zionis Israel melanggar hukum dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang disebut dengan ketentuan fa'ahlakan nas, merusak hukukan nas, hak-hak manusia pada umumnya. Padahal Al-Quran mengatakan siapa yang menghidupkan satu orang berarti samalah dia dengan menghidupkan manusia seluruh dunia. Siapa yang menzalimi, membunuh satu orang yang tak bersalah berarti samalah dengan dia membunuh masyarakat manusia seluruh dunia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu tak lain dan tidak bukan, kita harus mendidik generasi muda kita menjadi generasi yang beriman, generasi yang berilmu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang beriman dan berilmu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jujur. Kembali kepada hadis yang pertama tadi dinyatakan, ramalan dari Rasulullah atau sinyalnya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu menghilangkan ilmu agama dari manusia tidak secara tiba-tiba, intiza'an. Yantazi'ul ibadu, tetapi hilangnya ilmu agama dari manusia dengan biqadril ulama, langkahnya ulama, langkahnya hakim-hakim yang berjiwa keulamaan, langkahnya orang-orang yang mau menegakkan kebenaran sekalipun dia merugikan dirinya sendiri, tetap menegakkan kebenaran. Biqadril ulama, hakim-hakim yang berilmu, ulama-ulama yang tegas, semakin langka. Hatta idza lam yabqa alimun, apabila tidak ada lagi hakim-hakim yang berilmu, penegak hukum yang berilmu, ittakhazan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang jahil, orang yang jiwa kekanak-kanakan lah yang diangkat jadi pemimpin. Orang-orang yang tak taat beragama lah yang akan jadi pemimpin. Orang-orang yang rakus tentang harta dunia yang akan menjadi hakim, sampai menyembunyikan uang lebih dari 1 miliar dengan emas 51 kilo. Masya Allah, dolar Singapura, dolar Amerika ditumpuk. Akibat apa? Akibat tak berilmu, tak beriman, tidak bertakwa. Di dalam Al-Quran dinyatakan, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaqquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan kamu nyangka orang yang menumpuk-numpuk 51 gram kilo emas, uang miliar, bukan hak dia.
Jangan disangka itu akan menyebabkan bahagia, kata Allah. Itu justru mendatangkan malapetaka bagi dirimu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Karena hartanya itu di samping dapatnya dari hal yang tidak halal, kemudian hartanya yang halal tidak pula diinfakkan pada jalan Allah. Jangan kamu menyangka itu akan membahagiakan kamu, bal huwa syarrul lahu, bahkan itu akan mendatangkan malapetaka pada dirimu. Sayutawakhuna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan pada leher mereka nanti harta-harta yang mereka tumpuk, harta-harta yang mereka pikirkan, akan dikalungkan pada badannya dalam bentuk api, api neraka yang menyala-nyala. Nah, ambillah, inilah yang kamu rakuskan waktu di dunia, ambillah. Setelah diambil justru merusak dirinya sendiri. Karena juga muslimin yang berbahagia terakhir, kata Rasulullah, salasun muhlikas, ada 3 perkara yang paling merusak bagi dunia, langsung juga bagi dirimu sendiri. Yang pertama namanya hawahu muttabi'un, orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsunya, kurang saja terus tak pernah terpenuhi, namanya hawahu muttabi'un. Yang kedua namanya sukhun muta'un, orang yang kikir berlebihan, yang tidak mau berinfak, bersedekah. Makanya dalam Al-Quran, dalam ayat yang lainnya nyatakan, innal insana khuliqa halu'an, iza masahu syarru jazu'an, iza masahu khairu manu'an, illa al-musallin. Manusia selalu berkeluh kesah. Apabila dapat musibah, malapetaka, dia akan mengeluh, mengapalah Tuhan aku jadikan begini. Tetapi wa iza masahul khairu manu'a, apabila hartanya menumpuk, hartanya banyak, malah tak mau berinfak, malah jadi kikir, jadi sombong. Illal musalli, kecuali orang yang benar-benar sholat, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya itu betul-betul sholat dan khusyuk. Kamu muslimin yang berbahagia, 3 perkara tadi dinyatakan oleh Rasulullah merusak manusia seluruh dunia. Pertama, hawa muttabi'un, orang yang tidak mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, sukhun muta'un, orang yang kikir keterlaluan. Yang ketiga, i'jabul mar'i bin nafsi, orang-orang yang mengatakan dirinya saja yang paling benar, orang lain bid'ah semua. Ini setan, merusak silaturahmi antar sesama umat muslim, merasa dirinya saja yang paling benar. Na'udzubillah min zalik, tidak mau berbagi kebenaran, yang benar hanya satu pada dirinya. Itu namanya i'jabul mar'i bin nafsihi, orang yang selalu menyombongkan pendapat pribadinya. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari yang demikian. Barakallahu